Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 15. Jangan menyentuh istriku, gatel-gatel kapok ya. Air, Rendra kembali meminta minum, bahkan sekarang sudah 3 gelas dia habiskan. Tapi di saat rasa sakit yang menjalar ke tubuh Rendra, badan atasnya bisa menggeliat secara refleks. Jadi Rendra bisa menggerakkan anggota badan atasnya, dia bisa menggeliat ke kiri ke kanan tanpa mereka sadari. Raisya sungguh tidak tega melihat Rendra kesakitan seperti orang mau sekarat. Raisya pergi ke kamar mandi berdiri di bawah shower, membiarkan tubuhnya basah kuyup. Raisya keluar kamar mandi dan saat itu juga dia naik ke ranjang, memeluk tubuh Rendra yang panas dan kesakitan. Raisya berharap pelukannya bisa mengurangi rasa sakit Rendra. Benar saja, Rendra membalas pelukan istrinya erat sekali dan mendapatkan kenyamanan yang luar biasa. Rasa sakit tersebut seperti menguap. Dia merasakan seperti seorang anak kecil yang dipeluk oleh ibunya. Lama-kelamaan pelukan tersebut mulai renggang dan tubuh Rendra lemas kehabisan tenaga. Pemuda tersebut tertidur masih dalam pelukan Raisya. Perlahan Raisya membaringkan kepala Rendra di bantal. Dan Raisya segera ke kamar mandi. Kini badannya ikut terasa panas. Raisya berendam di air hangat, merilekskan tubuhnya. Tubuh kecil tersebut merasa kaku dan sakit. Dia menerima pelukan yang sangat kuat seperti meremukkan tulang-tulangnya. Alhamdulillah, Mas Rendra sudah tidur. Ternyata efek obatnya sangat kuat. Dia pasti merasakan sakit yang luar biasa. Raisya bergumam sendiri di kamar mandi. Setelah sejam berendam, dia kembali ke kamar, mengganti selimut dan menyingkirkan handuk yang tadi dipakai mengompres Rendra. Selimut tebal ini saja bisa langsung kering, padahal lantai kamar ini masih basah dan licin. Raisya meletakkan punggung telapak tangannya di dahi, leher dada Rendra, memastikan suhunya sudah turun. Raisya melepas hijabnya dan menguncir tinggi rambut panjangnya, barulah tidur di samping Rendra. Raisya meraih tangan suaminya dan dikecuplah punggung tangan besar itu. Semoga kamu kuat Mas, dan segera sembuh saat dia akan melepas telapak tangan tersebut. Rendra mengeratkan genggamannya, jadi Raisya tidur sambil menjadikan lengan Rendra gulingnya. Tengah malam Rendra terbangun, dia tersenyum melihat Raisya tidur terlelap masih memegang tangannya. Rendra berusaha memiringkan tubuhnya dan berhasil. Rendra mencoba lagi miring ke kanan dan berhasil lagi. Sekarang dia belajar duduk sendiri dan berhasil pula, tapi masih terasa kaku dan ngilu. Rendra memilih merebahkan tubuhnya lagi dan miring ke arah Raisya. Tangan kanannya menopang kepalanya dan jari tangan kirinya mulai memegang pipi Raisya yang putih dan halus itu. Ini kali pertama Rendra melihat Raisya tanpa memakai hijabnya. Jadi malam ini dia bisa melihat jelas wajah sempurna istri dadakannya itu. Kamu sangat cantik, Rei. Wajahmu seperti rembulan.
Aku pasti orang yang paling beruntung mendapatkan dirimu. Semoga kamu bisa kuat menjalani hidup bersama diriku yang banyak kekurangan ini. Aku janji akan melindungi dirimu. Dan menjadikanmu kekuatanku, bukan kelemahanku, ucap Rendra. Dia mengecup kening Raisya dan kembali tidur. Kini dia bisa memeluk istri cantiknya. Pagi menjelang, azan subuh sudah berkumandang, seperti biasa setelah sholat subuh. Raisya membantu Rendra untuk buang hajat, cuci muka, gosok gigi, dan tayamum. Karena kondisi yang belum memungkinkan Rendra untuk wudhu memakai air. Pemuda itu sekarang bisa melakukan sholat subuh dengan posisi duduk. Alhamdulillah mas, sekarang bisa duduk dengan kuat, jadi mas bisa melihat dunia luar. Bagaimana kalau kita coba jalan-jalan di taman? Mas Rendra duduk di kursi roda ya. Udara pagi sangat bagus untuk kesehatan. Raisya mengajak Rendra keluar kamar. Dia dibantu pengawal untuk memindahkan Rendra ke kursi roda. Karena ini pertama, dan belum terbiasa jadi Raisya terpaksa meminta bantuan. Raisya mendorong kursi roda itu keliling taman di rumah mereka. Pagi itu Kimi dan Zain berkunjung ke sana, melihat kondisi si Narsis putranya. Dia tidak bisa tidur memikirkan Rendra sejak semalam. Kimi dan Zain langsung menuju ke kamar, tapi kamar itu kosong dan begitu rapi. Rendra mana pak? Kok kosong? Cemas Kimi, pikirannya sudah kemana? Pengawalnya juga tidak ada di sekitar sini. Di mana mereka? Tanya Kimi lagi. Zain menoleh ke arah jendela yang langsung berhubungan dengan taman. Zain tersenyum melihat putranya di taman bersama Raisya. Sepertinya dia sedang mengerjai Raisya. Lihatlah ma, sepertinya orang yang kamu khawatirkan baik-baik saja. Lihat itu, dia sedang tertawa bahagia. Zain menunjuk ke arah taman. Kimi mengikuti arah tunjuk Zain, melihat perkembangan pesat Rendra. Lihat, dia sudah bisa duduk di kursi roda, dan narsisnya masih tetap sama seperti dulu. Ucap Kimi merasa lega dengan keadaan Rendra yang sudah membaik. Mereka segera menyusul anak dan menantunya di taman. Uluh-uluh yang sedang pacaran, dicari di mana-mana di sini ternyata. Kata-kata Kimi membuat sepasang suami istri itu menoleh ke arah sumber suara. Raisya segera menyalami Kimi dan Zain. Ternyata dia tidak alergi juga dengan Raisya. Pa, jangan menyentuh istriku. Gatel-gatel kapok ya, Rendra memperingatkan papanya. Supaya tidak menyentuh Raisya dengan posesif. Wah, ternyata sifat posesif papa nurun ke Rendra. Hehe, siap-siap Rei. Bukan cuma narsis dia, ternyata posesif juga. Kimi mengelus punggung Raisya. Supaya super sabar menghadapi Rendra. Ma, pa, Mas Ren, Rei buat sarapan dulu ya. Kalian silahkan ngobrol dulu. Raisya pamit mau ke dapur. Mama bantu sayang. Kimi mengukuti Raisya ke dapur, membuat sarapan sederhana. Kamu yang sabar ya, menghadapi putra mama. Dia memang seperti itu dari kecil. Iya ma, memang terkadang juga nyebelin, tapi Rei harus bisa mengimbanginya.
Kalau bisa kita harus bisa membuat si narsis itu terdiam. Hihi, Raisya terkikik juga. Mengingat Rendra cakep sendiri dengan tingkahnya. Kenapa ada yang lucu? Tanya Kimi. Iya ma, dan Raisya punya senjata ampuh untuk mengerjai Mas Rendra kalau sudah keterlaluan jahilnya. Jawab Raisya. Kamu sudah tahu? Tanya Kimi. Raisya mengangguk dan kedua wanita beda genre itu tertawa cekikikan sendiri. Kalau perlu Rei akan pelihara kodok di rumah ini, biar kapok dia, tambah Raisya. Haha, iya dia sangat geli sama kodok. Naela juga akan memakai binatang itu untuk mengerjai Rendra, imbuh Kimi. Tapi ada yang terlewatkan, ada satu binatang yang Rendra takuti, bukan ular, harimau atau sejenis binatang buas. Karena semua binatang tersebut sudah dia taklukkan, tapi Rendra takut kecoa. Dari bau, model dan bahkan bisa terbang, membuat Rendra risih. Pernah di gudang mansion. Dia mencari sesuatu di sana tapi tidak ketemu, malah menemukan kecoa kecil menjalar ke lengannya. Rendra merasa geli dan memukulnya, tapi kecoa itu malah terbang hidungnya. Baunya sangat tidak enak diusir, malah seperti mengejek saja. Kecoa tersebut mengitari Rendra serta mengeluarkan bau yang tidak sedap, membuat Rendra aneh. Setelah semua selesai, akhirnya ini pertama kalinya Rendra bisa makan bersama lagi di meja makan. Rasanya sangat berbeda, makan di sini bersama orang-orang tercinta dan di dalam kamar. Kak, Naila kemana ma? Kok tidak kelihatan? Tanya Raisya. Dia sudah balik ke Rusia, pagi buta tadi. Peter membutuhkan dia, dan Ren, coba kamu hubungi Peter. Siapa tahu dia butuh bantuan. Tadi pagi buta Naila berangkat dengan buru-buru. Kimi memberitahukan kalau Naela sudah balik ke Rusia dengan terburu-buru. Oke, nanti Rendra bantu, jawab Rendra. Mas Rendra mau ke Rusia juga, heran Raisya. Tidak sayang, dalam peperangan kita tidak hanya menggunakan okol saja tapi bisa juga dengan otak dan teknologi. Mas akan membantu mereka dengan itu. Rendra memberitahukan kalau dia bisa membantu Naela hanya dari rumah saja. Setelah Zain dan Kimi pulang, Raisya juga bersiap-siap untuk ke rumah sakit, karena hari ini jadwal dia praktek. Mas, Rei ke rumah sakit dulu ya, nanti pengawal yang akan bantu Mas. Kalau Mas Rendra butuh bantuan, telepon saja seperti biasanya. Kasihan pasien sudah menunggu. Raisya memberi pengertian pada Rendra. Kalau orang lain juga membutuhkan bantuan dirinya. Iya, tapi tidak boleh tebar pesona, cemberut Rendra. Iya mas, siapa juga yang tebar pesona? Kalau di rumah sudah ada pangeran tampan yang menungguku, ucap Raisya merayu Rendra. Rendra menarik tangan Raisya hingga dia jatuh di pangkuan suami narsisnya. Tapi sun dulu, baru boleh keluar, pinta Rendra. Raisya mencium pipi Rendra, tapi pria itu masih memeluk erat dirinya. Lepasin mas, memang tidak berat apa. Raisya bergerak-gerak hendak melepaskan diri.
Tapi dia malah membangunkan sesuatu yang tadinya masih tidur. Jangan bergerak terus, Juni bangun, kamu harus tanggung jawab loh, goda Rendra. Raisya segera diam, dan dia juga merasakan ada yang bergerak-gerak di bawahnya. Raisya memejamkan matanya, dia malu banget, apalagi mereka sekarang ada di ruang keluarga. Rendra mengkode pengawal untuk menjauh sebentar. Rendra memulai ciuman ringan. Barulah setelah Raisya mulai menerima dia melanjutkan yang lebih panas lagi. Balas sayang, gerakan lidahmu juga. Rendra memberi sebuah instruksi pada Raisya. Setelah beberapa menit kedua pasangan itu berperang selaiva, barulah Raisya boleh berangkat ke rumah sakit. Raisya segera menuku ke ruang prakteknya setelah sampai di rumah sakit. Di sana sudah ada beberapa calon pasien dia di kursi tunggu. Raisya segera bersiap-siap dan meminta Ruhi untuk memulai memanggil antrian. Hari ini pekerjaan cukup mudah diatasi dan tidak ada penyakit yang harus ditangani secara intensif. Sudah jam 10.30 pasien juga sudah habis. Raisya membereskan peralatannya. Rencana mau pulang sebentar, mengecek keadaan Rendra. Tapi Suster Ruhi menyampaikan sesuatu. Dok, Anda setelah semua pasien sudah ditangani, diminta menghadap kepala rumah sakit di ruangannya. Ucap Ruhi. Karena tadi pagi asisten kepala RS datang menyampaikan semuanya pada Ruhi. Oke baiklah saya akan menemui beliau, kamu boleh istirahat dulu. Jawab Raisya yang mempersilahkan Ruhi untuk duluan istirahat. Raisya segera menuju ke ruang kepala rumah sakit, di sana juga ada Dokter Ratu. Ini dia orangnya Pak, sewot Ratu. Assalamualaikum, Raisya mengucap salam dengan sopan. Waalaikumsalam, silahkan dok, Stephen meminta Raisya untuk duduk. Iya Prof, ada yang bisa saya bantu, heran Raisya. Dia ini Pak, yang terakhir bertemu dengan Dokter Salman, dasar perempuan gatel, katakan di mana Dokter Salman. Ratu tiba-tiba marah dan membentak Raisya sebelum menjelaskan duduk permasalahannya. Raisya yang kaget, mengelus dadanya perlahan, bahkan Stephen juga merasa kaget dengan suara keras Ratu. Kenapa kamu teriak-teriak? Mau papa jantungan? Kesal Stephen. Maaf Pak, abis dia itu Pak yang sering mengganggu Salman, bahkan memorotinya. Cantik sih cantik, tapi matre, cemberut Ratu. Maaf Dokter Ratu, saya tidak mengerti maksud Anda. Dan siapa juga yang matre, heran Raisya. Ya Elo, bukannya Elo dokter baru yang sekampung dengan Dokter Salman. Bahkan sering minta kiriman dia, untuk biaya kampus lah inilah itulah, ucap Ratu. Raisya langsung membelalakan matanya mendengar perkataan yang berbanding terbalik dengan kenyataannya. Maaf, semua yang Anda katakan adalah salah. Dokter Salman memang tunangan saya. Tapi sama sekali saya belum pernah meminta kiriman atau uang padanya. Tapi malah sebaliknya, dia dan orang tuanya yang sering minta orang ke saya. Dengan alasan meminjam, jawab Raisya tegas. Halah, ngaku saja, gue sering lihat struk transferan dia ke kampungnya, ucap Ratu. Tapi maaf dok, itu bukan untuk saya. Dan kami sudah putus ketika saya tahu kalau dia berselingkuh dengan Anda,
jawab tegas Raisya. Ratu, jadi kamu merebut tunangan orang, bentak Stephen. Enggak, Pak. Salman bilang dia sudah putus, tapi wanita itu masih saja sering menghubunginya. Dan mengancam Salman, jawab Ratu tidak mau kalah. Astagfirullah, jadi dia juga membohongi dokter Ratu. Apa Salman pernah pinjam uang atau makan dokter yang bayari? Kepo Raisya. Ratu mengangguk perlahan, semua yang dikatakan Raisya benar adanya. Jadi dokter Salman meminta uang padamu, heran Stephen. Iya Pak, kasihan dia. Salman tidak meminta tapi pinjam, dan salah satunya dikirim ke dia, tunjuk Ratu, pada Raisya. Dan sekarang dia menghilang, dan dokter Raisya yang terakhir bertemu dengannya. Pasti dia tahu di mana dokter Salman, ucap Ratu. Maaf dokter Ratu, Prof. Stephen, saya tidak tahu di mana dokter Salman berada. Memang beberapa hari yang lalu kami sempat bertemu. Tapi setelah itu saya tidak tahu. Bisa jadi dia pulang kampung untuk mengabarkan rencana pernikahan kalian, jawab Raisya. Kamu tahu di mana alamat dokter Salman? Tanya Stephen. Raisya menuliskan alamat orang tua Salman lengkap dengan nomor teleponnya. Pintu ruangan Stephen diketok dari luar. Tok, tok. Masuk, perintah Stephen. James dan Rocky masuk ke dalam ruangan Stephen. Kami mau menjemput Nyonya Muda. Dan hilangnya dokter Salman tidak ada hubungannya dengan Nyonya Muda kami, ucap James dengan tegas. Ratu dan Stephen saling berpandangan, mereka bingung dengan siapa Nyonya Muda yang dimaksud mereka. Maaf asisten James, kami tidak mengerti apa maksud Anda, siapa Nyonya yang Anda maksud, penasaran Stephen. Karena waktu pernikahan Rendra tempo hari dia tidak hadir. Dr. Raisya adalah istri dari Tuan Narendra, dan beliau tidak ada hubungannya dengan menghilangnya dokter brengsek tersebut. Asal Anda tahu mereka berdua adalah korban si Salman. Bedanya Dr. Raisya masih punya harga diri dan tidak memberikan semua yang dia miliki, jawab James. Apa maksud Anda asisten James? Penasaran Stephen. Profesor tanya saja pada putri bodoh Anda itu, dia telah dibutakan yang namanya cinta. Kalau kalian penasaran di mana Dr. Salman, orang itu berada di tempat yang menyenangkan. Dia saat ini sedang bersenang-senang dengan Chelsea dan Maya, tambah Rocky. Karena dia yang tahu keberadaan Salman saat ini. Mari Nyonya, kita pulang, Tuan membutuhkan Anda. Dan meminta kami untuk menjemput Anda langsung. James mengajak Raisya untuk pulang. Raisya segera berdiri dan meninggalkan ruang kepala rumah sakit diikuti James. Sementara Rocky masih di dalam sana memperingati Stephen dan Ratu supaya merahasiakan pernikahan Raisya dan Rendra. Saya minta Tuan Stephen dan Nona Ratu merahasiakan kalau Nona Raisya adalah istri Tuan Rendra. Kalau kalian masih sayang jabatan dan nyawa kalian, kata Rocky. Dan dia langsung beranjak keluar dari sana menyusul Raisya dan James. Ratu, apa yang Tuan James katakan itu benar? Marah Stephen. Maafkan aku Pak, Ratu tidak tahu kalau Salman hanyalah penipu. Dia sangat romantisme dan sangat perhatian.
Ratu kira dokter Raisya lah yang memoroti dia seperti katanya. Ratu menunduk sedih. Jadi wanita itu harus pandai, jangan mudah dirayu dan digombali. Kalau begini siapa yang bisa disalahkan? Kalau kamu hamil bagaimana? Mau ditaruh mana muka papaha? Stephen emosi dan marah pada putri semata wayangnya itu. Ampuni Ratu Pa, dan dia melakukan pengaman saat kami melakukannya. Ratu janji Pa. Ratu akan hati-hati dan tidak mudah lagi terpengaruh. Hik-hik, tubuh Ratu ambruk di lantai dingin ruangan ayahnya. Bersambung.